Lenovo Yoga pasti selalu jadi salah satu merek pertama yang terbayang di kepala saat kita ngomongin laptop 2-in-1. Apakah refresh Yoga 6 2023 ini mampu memenuhi ekspektasi sebagai sebuah 2-in-1 Ryzen 7000 berlapis kain? Tahun lalu kita disuguhi 3 segmen 2-in-1 jenis flip dari Lenovo, mulai dari Flex 5 yang jatuhnya mainstream, Yoga 7 di seri premium, hingga Yoga 9 yang premium banget. Lalu di manakah segmentasi Yoga 6? Safe to say, ini berada di antara Flex 5 dan Yoga 7, tetapi dengan ukuran yang agak lebih compact yakni 13 inch. Dibanding Yoga 6 2 tahun lalu, Yoga 6 2023 udah mengusung bodi polimer generasi baru dengan frame membulat khas Lenovo zaman now, dengan catatan sebagian besar bodi terbuat dari polimer ala Flex 5. Tapi jangan khawatir, build quality tetap solid, nggak metal, nggak berarti mengecewakan. Bagi yang belum tahu, punggung Yoga 6 series selalu punya opsi lapis kain ala denim atau jeans skinny mirip keyboard cover iPad Duet 5i yang kami review bulan lalu. Finishing ini bikin Yoga 6 terlihat unik dan premium, meski nggak tahu ya secara jangka panjang bakalan jadi kotor atau enggak. Misal ketumpahan kopi gitu, pasti bete kalau nodanya susah hilang. Sebagai 2-in-1 13 inch, ini bobot dan ukurannya masih pas ya, malah sedikit lebih enak dipegang dibanding Yoga 7 atau Yoga 9 ukuran 14 inch dengan tebal sekitar 1,7 cm. Lalu apakah touchscreen-nya sebagus Yoga 7? Sayangnya enggak, sebab ini masih pakai panel yang lebih setara seri Flex 5, yaitu Full HD 16:10 60Hz, at least 100% sRGB, dan support stylus aktif standar Lenovo yang juga udah include dalam pembelian. Untuk gambar-gambar dan input presisi ini oke buat kaum pembuat konten, ujungnya karet jadi gak gampang slip. Tentu juga dibantu fitur palm rejection saat stylus sedang dekat dengan touchscreen. Layar yang mumpuni, tetapi jelas nggak bisa dibandingin layar OLED 2.8K 90Hz yang ada pada Yoga 7 series. Hebatnya, Yoga 6 punya dua opsi login biometrik, yaitu pertama pakai sensor fingerprint di ujung kanan bawah keyboard, kedua ada webcam Full HD lengkap pakai privacy shutter, dan face login Windows Hello. Percolokan lumayan untuk ukuran 13 inch, mulai dari slot micro SD, 2 USB-A 3.2 Gen 2 dan tombol power di kanan, lanjut 2 port USB-C 3.2 support DisplayPort dan charging PD, sayang banget tapi belum USB 4, port HDMI 2.0, dan pastinya combo audio jack di sebelah kiri. Alright, maaf banget sepertinya soal jeroan kalian akan sedikit kecewa karena Ryzen 7000 di sini bukan 7040 atau 7035 series, melainkan masih 7030 series alias seri bar slow refresh berbasis Zen 3 disertai IGP Vega. Contoh unit 7730U yang ada di sini basically rebranding Ryzen 7 5825U, kalah kalau misalnya di compare sama 6800U yang udah pakai Zen 3 Plus serta IGP RDNA 2. Abis ini kita bahas lebih dalam. RAM bawaan nggak bisa di-upgrade, 16GB LPDDR4X dual channel, disertai SSD 512GB ukuran pendek, yang dikasih bracket biar muat ke dalam slot SSD M.2 panjang. Yap, kalau dilihat dari benchmark, sesuai ekspektasi performa CPU-nya nggak sebagus Ryzen 7 6800U tahun lalu, bahkan bisa di-outperform Core i5 1240p pada laptop-laptop tipis yang lebih murah. Maksudnya ya, untuk pengguna casual yang jadi target market Yoga 6 series sebenarnya nggak terlalu masalah, tetapi balik lagi, kalau lu ngaku content creator profesional, sangat disarankan buat kalian ambil opsi Ryzen 6000 atau Intel Gen 12 yang masih ada di pasaran. Masalah kedua ya soal grafis sih, ini secara raw power masih kalah tipis dibanding Iris Xe 80EU yang ada di Core i5, apalagi kalau dibanding Radeon 600M series. Untuk gaming casual macam Dota dan Genshin masih bisa, tapi jangan harap bisa lancar setting mentok terlebih buat game-game yang lebih berat. Dengan sistem pendingin yang minimalis, satu kipas kecil dan satu heat pipe yang buang ke arah engsel, udah bisa ditebak performa coolingnya sangat basic. Kalau dipaksa main game, suhu permukaan keyboard bisa mencapai 43 derajat yang sedikit nggak nyaman. But oke, kalau lu orang biasa yang cenderung lebih banyak browsing, Netflixan, dan gambar-gambar biasa, panas sampai lebih dari 40 derajat di permukaan mestinya akan jarang terjadi. Bagi yang udah langganan pakai laptop iPad atau Yoga akan sangat familiar dengan keyboard bawaan. Ukuran standar, ada backlight 2 tingkat, fungsi home, page up, page down, dan end nyatu di tombol panah, serta ada fungsi FN lock. Touchpad relatif nyaman dan luas, begitu pula kualitas speaker stereo front firing berlabel Dolby Atmos yang not bad di harganya. Baterainya luas, rating 59Wh, sanggup dipakai nonton YouTube selama 10 jam di mode battery saver. Uniknya kita dapat charger USB-C 45W, di mana biasanya dapat 65W. So, apakah dengan teknologi chipset 2 tahun lalu membuat Yoga 6 2023 ini otomatis nggak relevan? Jawabannya tidak.
Maksudnya secara harga mulai dari 13 jutaan, Yoga 6 mampu ngasih solusi 2-in-1 flip yang cukup baik bagi pengguna casual. Pertama, kita dapat layar 1% sRGB. Kedua, udah dikasih RAM 16GB, webcam Full HD, desain lapis kain yang unik, garansi ADP 3 tahun, dan overall tidak masalah kepada target audience produknya sendiri. Namun sekali lagi, bagi kalian yang lebih tech savvy dan pingin ngerasain chipset-chipset AMD Zen 3 Plus atau Zen 4 generasi terbaru, masih banyak opsi lain di harga yang mirip-mirip. Misal iPad Slim 5 Pro in case nggak perlu pakai stylus dan nggak perlu form factor 2-in-1 juga. Otherwise ya tunggu aja Yoga 7 series yang semoga pakai CPU AMD Ryzen 7040 series. Itu aja pokoknya sekilas tentang Yoga 6 2023. Jangan lupa like, share, subscribe, menang mending di bawah. Gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.